Bagaimana, Dok? Setelah saya melakukan pemeriksaan, keadaan Bapak baik-baik saja. Tekanan darah normal, detak jantung juga normal. Tapi perut saya sering terasa sakit, Dok. Mungkin itu gejala mah, atau mungkin asam lambung Bapak sedang naik. Maaf, apa sebelumnya Bapak mengkonsumsi makanan pedas? Iya, Dok. Saya memang hobi makan makanan pedas. Kalau sehari aja nggak makan makanan pedas, rasanya ada yang kurang gitu. Bapak, harusnya di usia Bapak yang sekarang, Bapak sudah harus mengurangi makan makanan pedas. Makanan pedas bisa membuat perut Bapak semakin sakit. Oh gitu, Dok. Jadi semua ini cuma gara-gara makanan yang saya makan. Oke deh, Dok. Saya bakalan kurangin. Nah, begitu kan bagus. Cuma Bapak yang bisa menjaga diri Bapak sendiri. Saya cuma dokter, dan dokter cuma mengetahui sedikit obat. Masalah kesembuhan ada pada Bapak dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, Dok. Ya sudah, Bapak tunggu di sini. Saya akan buatkan resep obat untuk Bapak. Nanti Bapak bisa mengambilnya di depan. Maaf menunggu. Silakan. Terima kasih, Dok. Orang tua zaman sekarang suka semaunya sendiri. Udah jam 5 sore. Aku pulang sekarang ah. Dek, Mas pulang. Kok jam segini baru pulang, Mas? Iya, habis tadi jalannya macet. Dan di rumah sakit, kebetulan juga banyak banget pasien. Oh iya, kamu udah makan belum? Belum, Mas. Ade sengaja nungguin Mas. Pengen makan bareng. Loh kok gitu, Dek? Dek, dengerin Mas. Kalau Mas belum pulang, kamu makan aja duluan. Mas nggak mau kamu sakit gara-gara Mas. Iya, Mas. Ya udah, ayo kita makan bareng. Mas udah lapar? Kamu masak semur jengkol kesukaan Mas kan? Tunggu dulu, Mas. Ada yang pengen Ade omongin? Ada apa, Dek? Ada masalah? Enggak, Mas. Ade cuma mau kasih tahu ini ke Mas. Ini kan alat tes kehamilan. Adek hamil? Iya, Mas. Udah 1 bulan setengah. Beneran? Alhamdulillah, akhirnya sebentar lagi aku menjadi ayah. Kamu nggak bohong kan, Dek? Enggak, Mas. Aku juga baru tahu tadi, pas waktu ke bidan. Dek, dengerin Mas. Pokoknya mulai sekarang, kamu harus jaga kondisi kamu. Jangan sampai kamu kecapean. Dan ingat, jangan telat makan. Iya, Mas. Ade ngerti. Tiga bulan lagi, aku bakalan jadi ayah. Harusnya aku udah nyiapin nama dari sekarang. Kalau menurut hasil USG, sudah jelas cowok. Tapi yang namanya USG, kadang juga bisa salah. Mending aku siapin dua-duanya. Kalau cowok, lebih baik aku kasih nama Adrian atau Hani. Tapi kalau cewek, kayaknya lebih bagusan yang ada kata putrinya. Permisi? Pak Dokter? Iya, masuk. Maaf, Dok. Ada pasien baru di ruang UGD. Dia mengalami pendarahan hebat di kepala akibat kecelakaan. Apa dia masih sadar? Enggak, Dok. Dia pingsan. Ya sudah, siapkan ruang operasi. Saya segera ke sana. Baik, Dok. Keluarga Pak Rizky, Iya, Dok. Saya istrinya. suami ibu mengalami pendarahan hebat di kepala. Ada sedikit tempurung kepalanya yang retak. Untuk sementara, kami belum bisa melakukan operasi karena tekanan darahnya yang masih belum stabil. Apa suami saya bisa sembuh, Dok? Semoga.
Semoga saja, Bu. Kami akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Kalau begitu, saya permisi. Dek, Mas pulang. Kok malam lagi sih, Mas? Iya, ada operasi tadi. Oh, ya udah. Mas makan sono. Udah aku siapin di meja. Kamu gak ikut makan? Udah barusan. Ya udah ya, Mas. Aku mau tidur. Udah ngantuk. Dek, adek, bangun dek. Ada apa, Mas? Mas lagi pengen deh. Udah lama kita nggak melakukan hubungan suami istri. Duh, jangan sekarang, Mas. Perut aku lagi sakit. Dan aku juga capek banget. Tapi deh, kita kan udah lama banget nggak hubungan. Mas lagi pengen sekarang. Mas, ngertiin aku sedikit bisa nggak sih? Istri Mas tuh lagi hamil. Aku tuh udah capek ngurus rumah. Dan lagi, perut aku juga akhir-akhir ini sering sakit. Aku udah ngertiin kamu 6 bulan deh. Bahkan semenjak aku tahu kalau kamu hamil, aku tuh nggak pernah sedikit pun nyentuh kamu. Terus kamu nyesel, aku hamil. Aku nggak bilang gitu deh. Tapi aku cuma laki-laki biasa. Aku punya kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Kamu ngertiin aku dong. Oh, jadi sekarang kamu mau bilang kalau aku egois? Oke. Ayo, lakuin sekarang. Kenapa? Kok diem? Ini kan yang kamu mau. Aku kecewa sama kamu deh. Aku yang harusnya kecewa sama kamu. Kamu gak pernah ngertiin aku, Mas. Halo? Ada apa, Sus? Itu, Dok. Pasien yang tadi sore kita tangani, keadaannya kritis. Detak jantungnya mulai melemah. Apa? Ya udah, saya ke rumah sakit sekarang. Gimana, Sus? Pasien semakin melemah, Dok. Ya sudah, kamu siapkan ruangan operasi. Kita lakukan operasi darurat. Keluarga Pak Rizky. Keluarga Pak Rizky. Kemana istrinya? Biasanya ditungguin. Oh alah, di sini rupanya. Kalau dilihat-lihat, nih cewek cantik banget. Mana bodinya bagus lagi. Enggak. Aku nggak boleh mikirin aneh-aneh. Aku ini dokter, dan tugas seorang dokter adalah memastikan pasiennya sembuh. Iya, aku harus profesional. Tapi, nih cewek menggoda banget. Sayang kan kesempatan kayak gini dilewatin. Apa-apa pakai cara itu aja ya. Aku bius dia, terus pas dia udah nggak sadar, aku bisa leluasa apa-apain dia. Iya, ide bagus. Mbak? Mbak? Pak Dokter,
Ada apa, Pak? Maaf sebelumnya jika saya mengganggu istirahat Mbak. Tapi, saya cuma ingin menyampaikan jika operasi yang baru saja kami lakukan berjalan lancar. Namun, ada kendala yang lain. Apa itu, Dok? Stok kantong darah yang kami miliki untuk golongan darah suami Mbak kebetulan sudah habis. Kami sudah berusaha menghubungi PMI terdekat. Namun, mereka baru bisa mengirimnya besok sore. Saya takut suami Mbak nggak bisa menunggu. Lalu gimana, Dok? Saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti, kita harus secepatnya mendapatkan darah itu. Pakai darah saya aja, Dok. Maaf, kalau boleh tahu, golongan darah Mbak apa? Saya juga nggak tahu, Dok. Saya belum pernah cek darah. Kalau begitu, mari kita lakukan tes. Silakan, Mbak bisa berbaring di sana. Sakit nggak, Dok? Biasanya sih enggak, cuma kayak digigit semut. Siap ya? Dok, kok tiba-tiba saya ngantuk? Itu wajar. Mungkin obatnya sudah mulai bereaksi. Kok obat sih, Dok? Bukannya dokter mau ngambil darah saya? Iya, itu maksud saya. Mbak? 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 Berhasil. Sekarang, aku bisa leluasa lakuin apapun yang aku mau. Dok? Dokter? Dokter? Mama? Oh, Mama di sini? Mama yang harusnya tanya ke kamu. Dari mana aja kamu? Kenapa kamu gak jaga suami kamu? Aku habis cek darah, Mah. Dokter bilang, Mas Rizky kekurangan banyak darah. Dan kantong darah di rumah sakit ini udah habis. Jadi aku inisiatif buat donorin darah aku. Terus, hasilnya gimana? Gak tahu, Mah. Tiba-tiba dokternya hilang. Oh iya, Mama udah makan malam. Aku beliin ya. Makan malam. Jam segini bukan makan malam, tapi makan pagi. Bukannya baru jam 11? Jam 11 apaan? Orang ini jam 3 pagi kok. Tadi suster tuh telepon Mama. Katanya kamu gak ada di rumah sakit. Jadi Mama buru-buru ke sini. Tapi tadi aku cek darah jam 11 malam, Mah. Kalau kamu cek darah jam 11 malam, berarti selama 4 jam kamu kemana? Aku juga nggak tahu, Mah. Tapi pas dokter nyuntikin jarum suntiknya ke aku, tiba-tiba aku jadi ngantuk banget. Abis itu, aku ketiduran dan nggak tahu lagi. Ini gak bener. Buruan kamu visum. Mama curiga ada orang yang apa-apain kamu. Aku pulang. Kamu dari mana aja sih, Mas? Aku dari tadi nungguin kamu loh. Dari rumah sakit. Ada operasi tadi. Kok kamu pergi gak bilang dulu ke aku? Buat apa? Kamu bukannya marah ke aku? Aku minta maaf, Mas. Aku emang salah. Gak seharusnya aku egois ke kamu. Kamu mau kan maafin aku? Iya, aku maafin. Tapi lain kali, jangan diulangin lagi ya. Iya, Mas. Oh iya, jadi nggak hubungannya? Lain kali aja, Dede. Mas capek. Permisi. Permisi. Siapa, Mas? Gak tahu. Ya udah, kamu tunggu di sini. Biar Mas yang buka. Hati-hati, Mas.
Selamat malam Pak Dani. Saya Abian, polisi Polda. Saya mendapatkan perintah untuk menangkap Pak Dani. Apa maksud Bapak? Apa salah saya? Bapak diduga melakukan pelecehan kepada wanita yang bernama Bun, yang suaminya dirawat di rumah sakit Bapak. Enggak, ini pasti salah paham. Saya nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Silahkan, Bapak bisa jelaskan di kantor. Pak Budi, tolong tangkap dia. Kenapa Mas Dani lama banget? Apa ada sesuatu? Pak, kenapa suami saya ditahan, Pak? Suami ibu diduga melakukan pelecehan di rumah sakit. Enggak, ini enggak mungkin, Pak. Mas, kenapa kamu tega lakuin ini ke aku, Mas?